Menurut saya tentunya upaya penggerebekan yang dilakukan oleh masyarakat sipil ini bagian sikap kritis, tetapi agak disayangkan. Mestinya tidak dalam bentuk aksi semacam ini. Semestinya adalah membangun perdebatan ya yang sifatnya kritis dan konstruktif, bukan destruktif, karena itu bisa dianggap mengganggu. Karena penggerebekan itu sebenarnya tidak menjadi otoritas siapapun selain aparat penegak hukum, dan itu kalau menyangkut tindakan melanggar hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali dengan saya, FW Legal Voice. Saya Associate Profesor Dr. Firman Wijaya, SIMH, Ketua Umum MAHO PIKI, Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia. Nah, ada yang menarik beberapa hari ini, ya, munculnya penggerebekan oleh kelompok yang menyatakan dirinya adalah perwakilan masyarakat sipil terhadap beberapa anggota dewan yang sedang rapat di hotel mewah, ya, yang ini dianggap sebagai kritik di satu sisi karena tidak mencerminkan efisiensi. Yang kedua adalah ignorances, penolakan terhadap perubahan Undang-Undang TNI. Menurut saya tentunya upaya penggerebekan yang dilakukan oleh masyarakat sipil ini bagian sikap kritis, tetapi agak disayangkan. Mestinya tidak dalam bentuk aksi semacam ini. Semestinya adalah membangun perdebatan ya yang sifatnya kritis dan konstruktif, bukan destruktif, karena itu bisa dianggap mengganggu. Karena penggerebekan itu sebenarnya tidak menjadi otoritas siapapun selain aparat penegak hukum, dan itu kalau menyangkut tindakan melanggar hukum. Yang pastinya diskusi di hotel mewah melanggar apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, perlunya efisiensi anggaran di dalam melakukan kerja-kerja pemerintahan, kerja-kerja legislasi. Tentu pesan penting ini mestinya menjadi pedoman. Namun yang kedua, jika kaitan dengan pro dan kontra Undang-Undang TNI, menurut hemat saya sebaiknya kita menempatkan TNI sebagai pelindung kita, sebagai pengayom kita. Dan saya yakin perjalanan sejarah yang panjang pastilah TNI kita akan lebih visioner ke depan, akan mengedepankan profesionalisme dan tentu mencegah tindakan-tindakan yang bersifat pelanggaran HAM. Nah, secara organisatoris, manajemen kemiliteran, saya ingat ada pemikiran militer without militarism, militer without militarisme, ya. Jadi seragamnya militer, ya, sikap-sikap kedisiplinannya adalah militer, tapi wawasan pemikirannya ya tidak isme militer, tetapi menunjukkan organisasi yang modern. Kita percayalah dan kita harus percayakan TNI kita harus lebih kuat ke depan, lebih profesional, dan perspektif HAM dan modernisasi organisasi akan terus dikedepankan. Karena saya melihat ada 4 tujuan ya yang penting. Pertama, memperkuat kebijakan modernisasi tadi, alutsista dan industri, kita dukung penuh, itu sangat penting. Kemudian memperjelas batasan, mekanisme, dan pelibatan TNI dalam tugas non-militer. Jadi yang misi yang pertama dan yang kedua menurut hemat saya, ini bagian konseptual yang sifatnya membatasi satu sama lain. Kemudian kesejahteraan prajurit itu penting, karena ini bagian juga dari pertahanan kita, dan menyesuaikan ketentuan kepemimpinan jenjang karir dan usia pensiun dengan kebutuhan organisasi. Nah, hal ini sebenarnya banyak soal ketika saya lihat ada 15 instansi kementerian ya yang bisa menempatkan TNI aktif. Misalnya koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, kemudian sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, ya BNPB, Kejaksaan Agung, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, Sarnas, Narkotika Nasional, Kelautan dan Perikanan, serta Keamanan Laut, bahkan Mahkamah Agung. Jadi sebenarnya Undang-Undang TNI dengan konsepsi tadi sudah menunjukkan profesionalisme, kemudian sikap melindungi warga negara, dan juga mengembangkan konsep pertahanan ya yang ideal menurut teman saya. Kita dukunglah Undang-Undang TNI ini untuk kesejahteraan masyarakat, perlindungan negara, dan eksistensi TNI sebagai organisasi modern kita di hadapan dunia. Jadi Undang-Undang TNI tidak boleh jadi momok buat kita. Karena Undang-Undang TNI yang sedang dibahas dan dirancang ini harus menunjukkan ya wajah TNI masa lalu, masa kini, dan masa depan ya dalam lintasan sejarah TNI, Tentara Nasional Indonesia.
yang kita cintai dan kita kagumi bersama. Sampai jumpa, FW Legal Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.